Oke, jadi di video kali ini aku akan ngebahas kelanjutan dari video yang minggu lalu aku bahas, masih tentang kasus dari Teng Monida, yaitu adalah salah seorang artis Thailand yang meninggal dunia karena kecelakaan tragis yang dia alami. Nah, buat kalian yang belum nonton video part satunya, aku saranin kalian buat nonton dulu. Nanti aku sertain linknya di sini, atau nanti aku tulis di description box. Kalian tonton dulu itu video, jadi nyambung gitu. Jadi buat kalian yang belum tahu siapa itu Teng Monida, apa yang terjadi sama Teng Monida, bagaimana kronologi dan kejadian yang menimpa Teng Monida sampai akhirnya dia dinyatakan meninggal dunia, kalian bisa tonton dulu di part satunya. Dan di video kali ini aku akan membahas kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam kasus meninggalnya Teng Monida ini. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke kesaksian-kesaksian dan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di dalam kasus meninggalnya Teng Monida ini. Check it out! Nah, yang pertama kita akan ngebahas kesaksian dari Getik, yaitu adalah manajernya si Teng Mo ini ya, gengs. Nah, si Getik itu pada tanggal 23 Februari, satu hari setelah kejadian jatuhnya Teng Mo, dia tuh mengadakan konferensi pers kan. Dan di dalam konferensi persnya itu ada banyak kali kejanggalan-kejanggalan yang ditunjukin sama si Getik ini. Salah satunya itu adalah statementnya Getik yang mengatakan kayak gini, kalau teman saya meninggal, maka saya juga akan kehilangan sumber penghasilan saya, dan kalian harus mengerti. Dan di dalam konferensi pers itu juga, Getik mengatakan kalau memang dia tidak mengangkat telepon dari ibunya Teng Mo, karena katanya dia tuh terlalu mengkhawatirkan anaknya, gengs. Jadi dia tuh buru-buru pulang dari tempat kejadian jatuhnya Teng Mo dengan menggunakan mobilnya Teng Mo tanpa ada niatan sedikit pun untuk menunggu kabar dari tim penyelamat tentang nasib dan keberadaan Teng Monida. Dan saat diwawancarai juga di salah satu stasiun televisi, dan Getik ini ditanya tentang kamu di lokasi itu sampai jam berapa, dan Getik pun menjawab jam 3. Dan dia juga mengatakan, aku tidak membantu mencari Teng Mo, tapi aku berdoa untuknya. Dan ketika si Getik ini ditanya, kenapa kamu tidak menyelamatkan Teng Mo waktu dia jatuh? Getik ini menjawab kalau saya tidak bisa berenang, kata si Getik ini, gengs. Padahal beberapa waktu kemudian beredarlah video si Getik sedang berenang bersama anaknya. Dan dalam video tersebut itu terlihat jelas gitu kalau ternyata si Getik ini tuh bisa berenang. Terus kenapa dia bilang dia tuh tidak bisa berenang ketika dia ditanya kenapa dia nggak menyelamatkan Teng Mo pada waktu itu gitu. Itu kan merupakan suatu kejanggalan kan. Kenapa kau harus bohong di saat kau ditanya? Kau kan bisa jawab apa gitu yang lain, tapi kenapa harus bohong gitu kan, gengs? Oke, salah satu statement Getik juga yang membuat para netizen itu geram adalah ketika dia ditanya, kenapa kamu tidak menghubungi kerabatnya Teng Mo? Kenapa kamu tidak menghubungi ibunya Teng Mo ketika Teng Mo itu jatuh? Dan Getik juga menjawab, dia kan bukan scuba diving. Lalu buat apa saya itu menghubungi dia? Jadi dia tuh bilang, ibunya Teng Mo itu kan bukan penyelam, lalu untuk apa saya menghubungi dia? Lagi pula kan mungkin dia nggak bisa menyelamatkan Teng Mo, tapi kan hey, itu tuh orang tuanya tuh harus tahu anaknya kenapa, kan logikanya kayak gitu ya. Tapi kenapa dia tuh jawab kayak gitu? Kan aneh aja gitu, gengs. Nah, ternyata usut punya usut, diketahui kalau selama ini kalau selama ini Getik itu bergantung hidup pada Teng Mo, gengs. Jadi diketahui juga kalau ternyata Getik ini tuh tinggal di dekat rumahnya Teng Mo. Dan ketika ayahnya Teng Mo meninggal, si Getik dan anaknya ini pada akhirnya tuh jadi ikut tinggal di rumahnya Teng Mo bersama si Teng Mo. Jadi dengan kata lainnya, kalau si Getik itu tinggal di rumahnya si Teng Mo. Dan ternyata juga anaknya si Getik itu telah diangkat sama si Teng Mo menjadi anak angkatnya Teng Mo. Dan Teng Mo juga mewarisi seluruh harta kekayaannya sama anaknya si Getik ini, gengs. Dari hal inilah muncul banyak spekulasi yang mengatakan bahwa Getik itu terlibat dari jatuhnya si Teng Mo. Banyak orang yang akhirnya berpendapat kalau si Getik ini ada hubungannya dengan
kematiannya Tengmo yang secara tiba-tiba ini, gengs. Ada banyak orang yang berpendapat kalau Getik itu melakukan ini karena dia tuh terobsesi sama hidupnya Tengmo. Dia juga terobsesi sama barang-barang yang dimiliki Tengmo dan dia tuh pengen gitu jadi si Tengmo dan menguasai hartanya si Tengmo. Hal ini tuh sejalan dengan beberapa foto Getik yang seringkali terlihat menggunakan barang milik Tengmo, gengs. Dan selain itu juga ada beberapa orang yang berpendapat kalau Getik ini tuh ada hubungannya dengan kematian Tengmo karena dia tuh mau menguasai hartanya si Tengmo ini tadi. Karena kan ya seperti yang udah kita bahas tadi, kalau anaknya si Getik itu udah diangkat sama Tengmo dan Tengmo juga mewarisi seluruh harta kekayaannya sama anaknya si Getik ini. Jadi dalam artian kalaulah ada apa-apa sama si Tengmo ini, berarti hartanya semuanya itu bakalan jatuh ke anaknya si Getik. Dikarenakan anaknya Getik ini tuh masih terlalu kecil, jadi kan dia belum punya hak dong untuk mengelola harta itu sendiri. Pada akhirnya harta itu akan dikelola oleh Getik lagi, gengs. Tapi ya balik lagi, itu hanya spekulasi-spekulasi yang beredar. Kita nggak tahu juga kebenarannya karena penyelidikan juga masih berlanjut sampai saat ini. Itu, gengs. Nah, sekarang kita masuk ke kesaksian yang kedua, yaitu kesaksian dari Sen. Masih ingat kalian kan, minggu lalu aku tuh bilang kalau si Sen ini tuh adalah sahabatnya si Tengmo yang agak lain. Dan di minggu lalu juga aku bilang agak lainnya kenapa, kalian itu nanti bakal tahu sendiri. Jadi hari ini tuh aku bakal kasih tahu kenapa aku bilang kalau si Sen ini tuh adalah sahabatnya si Tengmo yang agak lain gitu. Jadi, ketika diwawancarai, Sen ini tuh sempat mengatakan kalau pada saat kejadian memang benar Tengmo itu sempat memegang kakinya Sen. Dan dia juga mengatakan kalau memang dia sengaja melepaskan kakinya itu dari si Tengmo gitu. Jadi dia tuh sengaja ngelepasin tangan si Tengmo dari kakinya dan dia membiarkan si Tengmo jatuh karena katanya dia juga takut ikut jatuh pada waktu itu. Dan saat ditanya oleh media, Sen ini tuh sempat berkata, "Saya kira Tengmo akan menemukan perahu yang lewat dan meminta tumpangan untuk sampai ke tepi pantai." Jadi sekarang kalian udah paham kan kenapa aku bilang dia tuh sahabat yang agak lain, ya kan? Kayak mana coba kawan kau jatuh, kau tengok kawan kau jatuh, kau biarin aja gitu. Ya udah, maaf ya, aku biarin aja kau jatuh karena aku juga takut aku jatuh. Terus pas kau tahu dia jatuh, kenapa kau nggak usaha kayak nolongin itu kawan kau, kayak kau lempar pelampung, kayak apa, kayak kenapa enggak? Why? Nggak masuk di akal aja gitu menurutku kan. Kayak mana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah. Dan selanjutnya lagi ya, yang buat aku tuh bilang si Sen ini tuh adalah sahabat yang agak lain. Jadi pada tanggal 1 Maret 2022, si Sen ini tuh sempat melakukan live Instagram di akun pribadinya dia. Dan di dalam siaran langsungnya dia itu, dia juga mengatakan dan dia tuh coba menjelaskan gitu sama orang-orang yang nonton live-nya dia tentang bagaimana sih proses kejadian jatuhnya si Tengmo ini. Dan di saat live itu dia tuh mengatakan kalau memang iya pada malam itu tuh si Tengmo itu kebelet pipis, terus dia ke belakang. Waktu dia pipis dia memang pegang kaki aku katanya kan. Tapi waktu si Tengmo itu mau berdiri, aku tuh ngelepasin handphone aku dan aku tuh pegangan ke tiang, kata si Sen ini di live Instagramnya dia. Dan di live Instagram itu dia juga bilang kalau pada waktu dia lihat si Tengmo, ternyata Tengmo itu udah ada di lokasi yang jauh dari jangkauan dia. Jadi dia tuh udah nggak bisa gitu menjangkau si Tengmo itu lagi gitu, gengs. Nah, kesaksian dia di live Instagram ini kan berbeda ya sama kesaksian dia ketika dia ditanya sama salah satu media di salah satu stasiun televisi di sana kan. Dan hal itulah yang membuat banyak kali spekulasi yang mengatakan kalau pasti ada kejanggalan nih dari kasus meninggalnya Tengmo ini, gengs. Dan yang lebih anehnya lagi ya, yang buat aku bilang si Sen ini adalah sahabat yang agak lain, di live Instagram itu dia tuh sempat beberapa kali tuh terlihat ketawa-ketawa gitu, kayak haha gitu. Seakan-akan dia tuh nggak lagi kehilangan seorang yang katanya sahabatnya dia gitu. Karena kan ya kayak sahabat kau loh baru kena musibah, kok kau bisa hahaha hihihi gitu. Kayak kita aja pun yang mungkin bukan sahabat kita aja pun dengar kasusnya Tengmo itu sedih gitu. Kok ya dia yang katanya sahabatnya bisa hihihi pas kejadian itu tuh baru menimpa sahabatnya. Kayak enggak, udahlah kita lanjut
lanjut aja ya dengan kejanggalan-kejanggalan, karena masih ada banyak kali nih kejanggalannya. Nanti kalau terlalu banyak aku mengeluarkan kekesalan aku di sini, kayak video ini bakalan kepanjangan. Oke, jadi kita akan lanjut lagi. Oke. Jadi kejanggalan yang paling nggak masuk di akal menurut aku, dan mungkin menurut sebagian besar orang, dan mungkin menurut kalian juga, adalah Tengmo buang air kecil di belakang kapal ketika dia sedang menggunakan swimsuit. Jadi dia lagi pakai baju yang kayak gini. Tuh, dia lagi pakai baju yang kayak gitu, terus dia buang air kecil di belakang kapal kayak. Dan Ibu Panida, ibunya Tengmo, juga mengatakan kalau alasan Tengmo buang air kecil di belakang kapal itu sangat tidak masuk di akal. Karena menurut Ibu Panida, Tengmo ini merupakan salah satu artis yang udah dibilang cukup lama, artis pesohor gitu, udah cukup terkenal, artis papan atas di negaranya dia. Jadi nggak mungkin si Tengmo itu tuh buang air kecil di tempat yang sembarangan. Apalagi kan kalian ingat di video minggu lalu aku bilang ada beberapa saksi mata yang menyaksikan kalau speedboatnya mereka tuh sempat berjalan kencang. Jadi logikanya nggak mungkin lah seorang Tengmo Nida yang sudah berkecimpung cukup lama di media entertain, nggak mungkin lah dengan sembrono dan sembarangan dia memutuskan untuk pipis sembarangan di belakang kapal. Ya kayak mana nanti kalau misalnya tiba-tiba ada HP jadul yang ngerekam dia, kan dia bisa viral. Jadi kayak nggak mungkin kali loh si Tengmo itu jatuh karena dia tuh sedang buang air kecil gitu gengs, menurut Ibu Panida. Dan alasan Tengmo jatuh ketika dia sedang buang air kecil itu juga ditolak oleh ahli forensik, karena ahli forensik mengatakan bahwa ketika ditemukan jasad Tengmo itu masih menggunakan swimsuit yang tadi udah aku tampilin di sini. Jadi sangat tidak mungkin kalau Tengmo itu buang air kecil di belakang kapal itu, karena dengan pakaian yang dia gunakan itu bakal sangat menyusahkan dia gitu. Menurut ahli forensik juga nggak mungkin dia tuh pipis di belakang kapal ketika dia menggunakan baju itu, karena itu sangat menyulitkan dia gitu gengs. Lagi pula ya juga lah ya kan, selain di situ tuh banyak orang, ada laki-laki juga. Ya memang pakai baju kayak gitu, kayak mana dia mau buang air kecil, pasti kan kalau dia mau buang air kecil, dia mau pipis, dia harus buka dulu dong bajunya itu. Atau kalaupun enggak ya, sesimpel-simpelnya dia harus geser kan pasti baju di bagian bawahnya itu biar dia tuh bisa pipis. Tapi kan kayak nggak make sense saja gitu, seorang artis papan atas bisa seperti itu. Lagi pula ya gengs, menurut aku ya, kalaupun dia bisa pipis pada waktu itu dengan cara meminggirkan bagian bawah dari baju swimsuitnya dia itu, tapi kan susah ya, dia harus jongkok, dia harus pinggirin bajunya dengan posisi yang tangan yang satu tuh megangin kaki kawannya. Kayak mana? Nggak mungkin dong. Terus kan dari kesaksiannya Getik di minggu lalu yang udah aku jelasin, Getik itu mengatakan kalau Tengmo itu nggak mau pakai pelampung pada waktu itu karena dia tuh mau berfoto dengan baju yang dia kenakan. Logikanya kalau dia tuh pipis di belakang speedboat itu, ya baju dia bakalan basah lah. Ya nggak bisa lah lagi dia foto-foto, iya kan? Dan hal ini juga tuh udah dicoba gitu sama beberapa orang yang pengen memastikan kalau pada waktu si Tengmo dalam posisi yang pipis di belakang speedboat itu apa mungkin akan terjatuh gitu kan. Dan di video ini itu terlihat kalau ada seseorang yang mencoba memperagakan posisi Tengmo pada saat kejadian itu, dan mereka mengatakan kalau memang Tengmo itu berpegangan dengan erat, kayak dia tuh nggak mungkin jatuh gitu. Ya cuman bajunya aja yang basah gitu kan. Tapi ini Tengmo itu sampai jatuh gitu guys. Oke, kita lanjut ya ke kejanggalan yang kedua. Kejanggalan yang kedua ini adalah tentang kenapa mereka tidak langsung mencari pertolongan gitu. Kenapa mereka memutuskan untuk mencari Tengmo ini lebih dulu sendiri gitu. Padahal kan ketika Tengmo jatuh, dan menurut kesaksian Sen yang tadi dia bilang ketika dia lihat Tengmo udah berada di posisi yang cukup jauh dari jangkauan dia lah. Kenapa kau lihat kawan kau jatuh, kau nggak langsung telepon? Kenapa kau nggak langsung telepon tim penyelamat dan cari bantuan gitu, kenapa gitu kan? Dan ini juga merupakan kejanggalan. Oke lah kalau misalnya kalian itu mau cari Tengmo juga pada waktu itu gitu, tapi kenapa nggak langsung telepon tim penyelamat aja sih? Atau Pinomat ya telepon lah orang tuanya, kau kan manajernya, kau telepon. Kenapa kau buat statement untuk apa aku telepon ibunya? Dia kan bukan penyelam, kenapa kau ngomong kayak gitu gitu? Dan kenapa
wawancara juga, ketika tim penyelamat datang, kalian ini tuh langsung pure pergi aja entah kemana gitu, kayak aduh. Oke, lanjut ke kejanggalan yang ketiga. Nah, jadi nih ya guys, adalah salah satu foto yang menunjukkan kalau lucu. Kalau di foto ini, nih fotonya ini. Nah, di foto itu adalah ketika reka adegan dan teman-temannya si Tengmo itu ditanya gitu, kamu terakhir kali lihat Tengmo itu jatuhnya di mana? Dan teman-temannya Tengmo itu semuanya nunjuk ke arah yang berbeda. Ada yang nunjuk, sana pak, sana pak, sana pak, sana pak. Terus yang benar yang mana gitu? Kenapa semuanya itu menunjukkan arah yang berbeda gitu? Bukannya kalian pada waktu itu ada di satu kapal yang sama, tapi kok kalian bisa nunjuk ke arah yang berbeda-beda gitu? Itu kan merupakan suatu kejanggalan. Kalau memang kalian lihat Tengmo jatuh, masa kalian nggak langsung bilang, Tengmo jatuh? Terus masa kalian nggak langsung lihat dia jatuh gitu? Atau gimana, kok bisa tiba-tiba arahnya ada yang ke sana, 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 sana? Oke, lanjut. Kejanggalan yang selanjutnya adalah kejanggalan yang ditemukan ketika polisi itu ngecek daftar panggilan terakhir dari handphone teman-temannya Tengmo yang ada di lokasi pada waktu itu. Jadi geng, sebelum menghubungi tim penyelamat, di handphone teman-temannya Tengmo ini tuh terdapat beberapa panggilan keluar yang menghubungi orang-orang penting lah gitu untuk meminta bantuan gitu gengs. Jadi seolah-olah mereka ini lagi cari deckingan dulu gitu. Mereka cari decking dulu, mereka telepon dulu orang-orang penting atau gimana gitu untuk cari backupan gitu sebelum mereka ini tuh menghubungi tim penyelamat gitu gengs. Nah, selain histori telepon ya, beredar juga nih sebuah chat yang katanya itu chat Getik sama salah seorang yang dianggap orang penting lah gitu. Nah, isi chatnya tuh kayak gini, yang kalau diartikan tuh artinya tuh jadi kayak gini gengs. Halo, terima kasih telah membantu, kata si Getik. Terus seseorang menjawab, jangan khawatir, apakah Anda sudah berbicara dengan pengacara? Lalu Getik mengatakan iya. Lalu seseorang itu mengatakan lagi sama si Getik, saya akan menangani biaya pengacara katanya. Dan Getik pun menjawab, terima kasih banyak. Dan seseorang itu bilang lagi, dan seperti apa yang saya katakan, katakan yang sebenarnya kepada pengacara. Lalu Getik pun menjawab, saya telah menceritakan semuanya, tetapi teman-teman saya memaksa saya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak ingin mengatakan sesuatu yang tidak konsisten. Dia ingin pernyataan yang selaras. Itu kata si Getik. Yang paling disoroti di sini tuh adalah chat yang ada kotak merahnya ini tuh, yang artinya tuh gini. Getik itu bilang, saya membuat kesalahan dengan menerima pekerjaan itu, gitu gengs. Nah, hal ini tuh kayak didukung lah sama asumsi-asumsi yang beredar kalau pada malam itu Tengmo itu tuh di situ tuh bukan hanya untuk makan malam, melainkan dia ada pekerjaan yang dia tuh nggak tahu gitu, pekerjaan yang udah diterima sama si Getik yang si Tengmo ini tuh nggak tahu gitu, dan Tengmo itu nggak mau ngelakuin itu, yang akhirnya membuat Tengmo itu mengalami kejadian naas itu gengs. Tapi ya balik lagi, kasusnya itu masih dalam penyelidikan dan ini tuh hanyalah sebuah asumsi-asumsi yang jatuhnya tuh bisa jadi konspirasi yang beredar gitu ya gengs. Oke, kejanggalan yang selanjutnya adalah Tengmo memegang kakinya Sen saat dia buang air kecil. Ini tuh merupakan suatu kejanggalan gengs, karena di salah satu foto di belakang speedboat itu bisa dilihat ya, kalau di belakang speedboat itu ada pegangan yang lebih kokoh gitu daripada kakinya si Sen. Jadi kayak logikanya tuh kalaupun si Tengmo pada malam itu tuh udah kebelet pipis sekali ya, kenapa dia nggak pegang aja pegangan yang ada di belakang speedboat itu? Kenapa dia harus pegang kakinya si Sense gitu guys? Dan itu merupakan sebuah kejanggalan aja gitu. Masa iya sih Tengmo tuh nggak memilih memegang pegangan yang ada di speedboat itu yang jelas-jelas lebih kuat, lebih kokoh gitu, daripada dia harus memegang kaki temannya yang bisa aja kan berubah arah gitu. Maaf ya, agak ribut. Aku tag-nya soalnya kesorean, jadi anak-anak komplek udah main-main, mohon maaf ya, mohon maaf. Oke, lanjut aja ya, lanjut. Kejanggalan yang selanjutnya adalah speedboat yang berbeda.
Jadi adalah beredar kabar kalau ternyata speedboat yang digunakan mereka pada saat kejadian Tengmo jatuh dengan speedboat yang terekam kamera pada saat siaran langsung yang pertama itu adalah speedboat yang berbeda. Hal ini tuh didukung dengan foto-fotonya Tengmo yang beredar dan salah satu rekaman CCTV yang memperlihatkan kalau speedboat yang mereka kenakan waktu si Tengmo itu jatuh dengan speedboat yang pertama kali terekam itu memang berbeda, gengs. Jadi bisa dilihat ya fotonya gitu, speedboat yang mereka kenakan dengan speedboat yang terekam gitu. Speedboatnya itu terdapat beberapa perbedaan lah gitu ya, gengs. Terus kejanggalan yang selanjutnya masih tentang speedboat. Itu adalah di dalam speedboat yang dijadikan barang bukti hanya terdapat satu gelas wine. Dan gelas tersebut itu merupakan gelas milik Tengmo. Sedangkan dari beberapa foto yang beredar terdapat dua jenis minuman beralkohol yang ada di boot itu, gengs. Ada wine dan ada champagne. Jadi kemungkinan boot yang mereka bawa itu tuh udah dibersihkan lebih dulu sebelum dijadikan barang bukti, atau memang speedboatnya yang diganti gitu, gengs. Oke. Kejanggalan lagi nih ya, kejanggalan lagi itu masih tentang speedboat, yaitu tentang baling-baling speedboat itu, guys. Jadi, baling-baling speedboat yang dijadikan barang bukti ya, yang katanya si baling-baling ini tuh membuat luka di bagian pahanya Tengmo itu tuh sempat hilang, guys. Dari sebuah kutipan di Fishing EZ mengatakan kalau tim kepolisian yang sedang mencari atau menginterogasi kasus ini itu sempat kehilangan baling-baling dikarenakan baling-baling itu jatuh saat diadakannya reka adegan gitu. Tapi menurut kutipan di Fishing EZ tadi, kalau baling-baling kapal sampai jatuh itu adalah salah satu hal yang sangat-sangat nggak normal gitu, guys. Karena ada cincin yang mengikat baling-baling tersebut itu di speedboat itu gitu. Jadi dengan kata lain, baling-baling itu tuh udah terkunci di speedboat itu. Jadi sangat tidak mungkin kalau baling-baling itu bisa jatuh. Tapi kayak baling-balingnya bisa jatuh sedangkan baling-baling itu adalah salah satu barang bukti yang bisa dijadikan barang bukti. Apakah kakinya si Tengmo itu benar-benar luka karena baling-baling itu dan jatuh? Kayak kok bisa sih gitu kan. Nah, karena mengetahui kan baling-baling itu jatuh ke sungai, adalah nih beberapa tim relawan, tim penyelam ya kan, yang memutuskan untuk oke Pak, nggak apa-apa nih, kita nyelam aja untuk bantu cari itu baling-baling gitu. Jadi ada beberapa orang yang memutuskan untuk menyelam ke dasar sungai itu untuk membantu mencari baling-baling itu, gengs. Nah, nggak lama kemudian akhirnya para penyelam ini pun menemukanlah baling-baling yang jatuh itu, gengs. Tapi nih ya, tapi baling-baling yang mereka temukan adalah baling-baling yang berbeda gitu ya. Baling-baling yang jatuh itu, yang katanya barang bukti yang jatuh itu adalah baling-baling yang berbeda. Hal ini tuh diketahui dari merek baling-baling yang ditemukan oleh tim penyelam ini, guys. Jadi, baling-baling yang harusnya dijadikan barang bukti itu memiliki merek Saltwater. Sedangkan baling-baling yang ditemukan oleh tim penyelamat yang katanya jatuh ini tuh mereknya tuh Yamaha. Nih, ada fotonya. Ini yang harusnya, ini baling-baling yang harusnya, dan ini adalah baling-baling yang ditemukan sama tim penyelam. Loh, kok tiba-tiba bisa beda mereknya tuh, kok bisa tiba-tiba merek baling-baling ini beda tuh, kayak mana ceritanya gitu. Yang kan seharusnya baling-baling yang dibawa itu kan baling-baling yang asli dong, baling-baling yang dijadikan barang bukti dong. Dan kenapa sih barang bukti itu, baling-baling itu dibilang jatuh, tapi ternyata yang jatuh itu bermerek berbeda? Kenapa begitu? Jadi ini tuh merupakan kejanggalan juga gitu, gengs. Oke, jadi ini kejanggalan yang terakhir yang ada di video ini ya, gengs. Kejanggalan yang terakhir yang ada di video ini tuh gini, menyangkut tentang CCTV ya. Jadi di salah satu CCTV parkiran itu terlihat kalau ternyata nih ya, ketika tim penyelamat datang ke lokasi kejadian, kan tadi aku bilang pas tim penyelamat datang, si teman-temannya Tengmo ini tiba-tiba hilang aja gitu kan. Yang katanya itu mereka tuh pulang ke rumah masing-masing. Tapi ternyata di salah satu CCTV parkiran itu terlihat kalau mereka tuh sempat singgah di salah satu pom bensin atau di mana gitu. Dan mereka tuh berkumpul seakan-akan mereka tuh sedang berdiskusi pada waktu itu. Lah kalau kalian mau berdiskusi, ngapa nggak di TKP aja? Kenapa kalian nggak bantu tim penyelamat aja untuk mencari jasadnya Tengmo? Kenapa kalian tiba-tiba harus hilang, pulang
tapi kalian ketemu lagi di tempat yang lain untuk berdiskusi. Kenapa gitu? Bukankah ini tuh merupakan suatu kejanggalan gitu kan? Dan masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini yang mungkin akan aku buat di video yang terpisah lagi, karena ada banyak lagi kejanggalan yang ada di dalam kasus ini gitu guys. Dan gak mungkin aku jadiin di dalam satu video karena bakalan kepanjangan. Jadi ya udah, sampai sini dulu ya video kali ini. Sampai sini dulu kejanggalan-kejanggalan dari kasus kematian Teng Monida ini. Mungkin aku bakalan research lagi, lebih banyak lagi, dan aku juga bakalan bahas lagi. Dan aku juga bakalan bahas di video selanjutnya, di video untuk minggu depan aku bakalan bahas tentang bagaimana sih tanggapan Ibu Panida pada akhirnya tentang kasus ini. Setelah anaknya meninggal, apa sih yang dilakukan oleh Ibu Panida? Aku akan bahas itu di video minggu depan. Jadi pastiin dulu kalian itu udah subscribe channel ini, nyalain lonceng notifikasinya, biar kalau aku upload video lagi minggu depan masih tentang kasus ini sih kayaknya ya, biar kalian tuh gak ketinggalan gitu update tentang kasus ini guys. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, karena kayaknya ini juga udah mulai sorean ya. Jadi maaf kalau misalnya lightingnya tiba-tiba berubah-ubah atau banyak suara-suara yang lewat, aku mohon maaf. Semoga kalian suka dan enjoy nonton video ini, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.